kasihmu yang selalu memelukku, mengizinkan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Berterima kasih. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih teman-teman yang panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih kita jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Berterima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami yang berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau sungguh Allah kami yang sangat baik, teramat baik. Kami menyadari kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami tidak akan menyia-nyiakan kasih-Mu kepada kami, tapi kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di hari yang berbahagia ini bersama dengan anak Esther, kami boleh bersuka cita sebab Tuhan menambahkan usia setahun lagi bagi anak kami ini ya Tuhan. Dan biar sukacita kami lengkap ketika kami menaikkan pujian, firman disampaikan sebab kehadiran Tuhan yang menjadi tamu undangan yang paling terhormat yang sudah hadir bersama-sama dengan kami akan menjamah memberkati setiap kami. Sampaikan isi hatimu bagi kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, wah keren teman-teman. Baik, selamat sore menjelang malam. Shalom. Shalom. Semuanya. Shalom. Shalom. Ya, jadi kita jauh-jauh mengimpor pemain keyboard ya dari rapat. Ada yang tahu pemain keyboard ini? Ada yang kenal? Teman-teman yang Sharon kenal? Saya terbiasa ngomongin Sharon. Padahal ini kan Esther ya. Esther. Ada yang tahu yang main keyboard ini siapa? Bukan adiknya Purwacaraka, bukan ya. Ada yang kenal? Gak kenal ya? Wah, nggak dapat door prize. Ini papinya Sharon ini. Tepuk tangan dulu dong. Baik, hari ini kita boleh bersuka cita bersama-sama. Ya, sampai jam berapa kita di sini? Oh, sampai jam 9. Oh, cukup malam juga ya? Berarti makannya setengah 9. Oh, jam 7. Sekarang baru jam 6.14. Masih banyak acara yang lain kan? Ya. Karena saya menghargai adik-adik sekalian, anak-anak sebetulnya bukan adik-adik ya. Anak-anak dan beberapa orang tua yang hadir, juga papa mama, papi maminya Sharon, Esther, yang lagi Sharon, Esther, ya nama lengkapnya tiga ya, 3 kosakata, 4 sama marganya. Ya. Ada yang tahu teman kelasnya siapa ini? Esther Sika, Liana. woi, ya apa dapat ini ya? Dapat makan di sini ya. Esther Sika, cek ya, Esther Sika, Sharon, Ilana, Dolok Saribu ya, Dolok Saribu dari bapaknya. Ya. Tunggu ya. Saya menghargai anak-anak sekalian karena jadi saya nggak akan lama-lama, ya. Tapi kalau suruh lama juga nggak apa-apa ya. Karena untuk Gen Z itu ada 2 penyakit yang sering mengganggu. Ada yang tahu? Yang pertama saya sebutkan dulu ya, penyakit namanya NPD, ya. Di sini nggak ada NPD ya, semua sehat-sehat. Amin. Yang kedua ada yang tahu penyakitnya Gen Z? Kalian kan Gen Z kan udah alpha atau beta ini? Ada yang tahu penyakit Gen Z? Kalau nggak ada yang tahu saya kasih tahu. Ya. Penyakitnya Rusak lagi. ya, penyakitnya adalah GERD. Ya. Serius. Itu menurut survei, menurut penelitian ya. Gen Z itu suka sakit GERD ya. Gak sakit tuh disakit-sakitin, disengajain ya. Disuruh makan gak mau makan gitu. Akhirnya asam lambung naik ya. Dan merasa keren, anehnya gitu ya. Saya pernah mampir ke sebuah rumah makan gitu ya, nggak usah sebut mereknya. Dan ada bapak-bapak yang nanya, kok kamu baru bangun gitu ya, ke anak muda gitu ya, anak muda yang lagi membantu orang tuanya. Biasa om, penyakit Gen Z. Apa sih? Gal. Oh, saya dapat masukan ternyata ya. Penyakitnya anak muda itu GERD ya. Tapi di sini semuanya sehat ya, karena nggak lama-lama jadi sebentar lagi mau makan ya. Makanya kalau orang GERD itu nggak bisa tahan lapar ya. Bentar-bentar makan pun cuma sebentar ya. Sedikit-sedikit makan, makannya juga nggak boleh banyak ya, sedikit aja. Nah hari ini saya mau menyampaikan satu renungan firman dengan judul bersyukur. Judulnya apa? Bersyukur. Ya perhatikan ya. Ditanya judul, ya nanti MC akan menjadikan ini bahan pertanyaan untuk door prize ya. Jadi di era anak-anakku sekalian ya, ulang tahun itu merupakan satu momentum yang sangat ditunggu-tunggu. Saya punya beberapa ponakan itu kalau aduh asik mau ulang tahun gitu ya. Kenapa ulang tahun itu dinanti-nantikan?
karena dapat Hadiah. ucapan. Gitu ya. Selain ucapan, tentu nggak boleh kosong Kado. ucapannya. Harus ada hadiah. Ya. Dan itu wah, anak bisa tantrum, salto, guling-gulingan, tapi Esther nggak ya. Sampai salto-salto gitu minta hadiah dari papa mamanya nggak sampai nggak gitu ya, enggak ya. Karena udah dikasih duluan ya sama papi maminya. Tapi ulang tahun itu juga harus menjadi sebuah introspeksi bagi kita. Kalau zaman dulu kan orang tua bahkan mungkin nggak terlalu mau ya dirayain ulang tahunnya. Ada suku tertentu yang kalau ditanya umurnya apa sih, nanya-nanya umur gitu. Bahkan orang tua kita dulu yang maaf yang dari Tiongkok gitu ya. Kalau ditanya umur marah dia. Dia menganggap bahwa kalau umurnya itu ketahuan nanti bisa cepat mati katanya. Padahal kan nggak nyambung ya, nggak ada hubungannya. Nah, di sini semua nggak boleh sensitif ya kalau ditanya umur. Ya. Karena kalian masih anak-anak, masih muda-muda maksudnya. Kalau dibilang anak-anak mesti marah. Apalagi momen ulang tahun seperti yang kita rayakan hari ini. Ya, ulang tahun yang keberapa, Esther? 17. 17. Kalau untuk budaya kita di Indonesia ini, kalau 17 itu pertanda apa untuk orang Indonesia? Udah dewasa. Apa? Udah dewasa. Dapat KTP. Udah punya KTP? Belum diurus ya? Harusnya udah dapat. Ada lagi kalau 17 itu apa? Yang SIM. pura-pura nggak tahu nih. Punya SIM. Ya. Nanti kalau orang tuanya pulang duluan baru, wah saya tahu tuh 17 itu apa tuh. Ada yang tahu kalau udah 17 selain dapat KTP udah legal katanya. Legal apa nih yang SIM? Oh iya bener. Ada yang 17 plus biasanya kan udah boleh masuk. Ada yang tahu lagi? 17? Ya nanti dicari sendiri ya. Tapi ini merupakan sebuah momen sehingga hampir semua merindukan ya untuk anak-anak muda itu merayakan 17 tahun. Sweet 17. Waduh. Jadi kalau masih 16, 15 nggak sweet kali ya. Udah less sugar katanya. Ya, gulanya dikurangi. Tapi kalau udah 17 itu gulanya ditambahin supaya sweet. Dan 17 tahun itu apa yang tadi ada yang nyeletuk itu menunjukkan kedewasaan sebetulnya secara umur ya. Tapi kan dewasa itu kan nggak ditentukan umur sebetulnya. Tapi kedewasaan itu adalah perilaku. Jadi orang itu bisa kelihatan udah umurnya lanjut tapi belum dewasa-dewasa. Tapi ada anak yang baru 14, 15 sudah cukup dewasa. Dan itu kita temukan pada zaman dulu, ya, zaman dulu, waktu dulu. Ya. Kalau anak-anak sekarang udah usia 17, 18, kadang-kadang juga masih belum dewasa kelihatan. Tapi di sini semua wajah-wajahnya udah dewasa. Coba lihat kiri kanan, udah dewasa belum? Udah 17 seperti Sarah, seperti Eka? Udah agak dewasa ya. Karena zaman dulu udah 14, 15 pun dianggap sudah dewasa. Ya, saya ingat nenek saya itu, oma saya, menikah di usia 14 menjelang 15. Ya. Memang kalau di suku mereka itu suku Bugis ya, tidak ada larangan menikah usia segitu ya. Jadi kalau umur segitu dan pada akhirnya dia bisa memiliki anak sangat banyak, sangat banyak. Jadi keluarga keturunannya itu mama saya itu adik kakaknya 13. Banyak nggak 13? 13 kalau jaraknya 22 tahun kali 2 berapa? 13 kali 2 ini anak sekolah cuma 13 kali 2 26. Ya, 26 tambah 15 berapa? Jadi urusan matematika udah capek om ya, udah ujian di sekolah di sini ditanya-tanya penjumlahan. Ya.
Artinya apa? Kalau dia menikah di atas 20-25, dia nggak mungkin bisa mencapai punya anak yang sangat banyak, ya, karena udah keburu nggak bisa melanjutkan lagi. Tapi hari ini kalau anak-anak kita ini usia yang sudah 20-25 pun merasa masih muda, ya nggak apa-apa juga ya, mengejar karir. Nah, kembali kita harus sungguh-sungguh mensyukuri anugerah Tuhan bagi kita. Semua kita bersyukur, amin. Semua bersyukur, amin. Esther bersyukur, sangat bersyukur, ya. Nah, pertanyaannya adalah hal apa yang harus kita syukuri ketika kita harus berulang tahun, ya, karena semua pasti akan berulang tahun, ya. Nggak ada yang bilang saya nggak mau ulang tahun, ya. Karena kalau udah tepat tanggal lahirnya, tanggal bulannya, dia berulang tahun namanya. Tapi ada dua hal yang harus kita sikapi. Yang pertama kita bersyukur. Namun yang kedua adalah merupakan evaluasi. Ya, katakan bersama saya evaluasi. 2, 3. Evaluasi. Karena dengan bertambahnya usia, sebetulnya durasi hidup kita itu makin berkurang. Jadi kalau firman Tuhan berkata bahwa umur manusia itu 70 sampai 80, anggaplah misalkan 80, maka kalau dia berusia 17 tahun, maka usianya tinggal berapa kalau sampai 80? Lagi-lagi penjumlahan ini ya, supaya makin lapar gitu ya. Jadi makannya bisa banyak. Nah, pertanyaannya adalah kepada siapa kita harus bersyukur? Yang pertama tentu semua bisa menjawab, karena ini anak-anak kelihatan dari wajahnya ini muka-mukanya Kristen semua ini ya. Kristen itu artinya apa? Ada yang tahu? Kristen? Pengikut Kristus, ya, pengikut. Yang namanya pengikut itu harus seperti, ya. Tidak bisa dibilang pengikut kalau tidak seperti Kristus. Jadi yang pertama, kita bersyukurnya itu harus kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Jadi setiap kali kita berulang tahun, bahkan seharusnya bukan karena berulang tahun, setiap kali kita bangun pagi, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bertambah 1 hari umur kita. Jadi jangan merasa bahwa otomatis saya bisa bangun pagi. Oh, saya bangun karena dibangunin sama papa mama. Oh, karena ada weker, karena ada jam bangun. Enggak. Karena Tuhan yang masih memberi nafas hidup. Karena ada orang yang tidur gak bangun-bangun, ya, dia udah pergi ke alam lain. Tapi kita bersyukur karena Tuhan yang memelihara kita. Itu bersyukur yang pertama dan yang paling utama. Yang kedua, kita juga tidak lupa bersyukur kepada kedua orang tua. Apakah Esther sudah berterima kasih kepada papi mamimu ketika berumur 17 tahun? Secara secara mungkin ngomong langsung sama papi mami atau cuman sekedar gitu ya. Nah, itu harus ya. Pak, Ma, atau ada yang manggil ayah, bunda, ya. Atau manggil apa lagi? Yang banyak lah panggilan, dad gitu ya. Dad gitu. Kalau ayah kan pasangannya apa? Bunda. Ya? Kalau mami, papi gitu. Saya berterima kasih karena papi mami saya bisa ada sampai hari ini. Sampai bisa usia 17 tahun itu karena papi mami yang dipakai Tuhan untuk merawat saya, ya, membiayai saya, mengingatkan saya, semua karena orang tua. Jadi jangan lupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada orang tua. Dan yang ketiga juga tidak kalah penting, tentu kepada keluarga besar, ya, kepada sahabat, teman-teman. Hari ini wujud ucapan syukur sebetulnya. Ada orang tua, ada keluarga, ada sahabat, teman-teman yang diundang untuk bersama-sama hari ini. Ini sebagai ungkapan terima kasih Sharon, ya, Esther, kepada kita semua. Dan
tanpa sahabat, tanpa teman-teman, maka ulang tahun yang ke-17 yang dirayakan hari ini tidak akan semeriah ini. Coba kalau yang datang cuma Pak Bintoro dan Bu Sari, itu nama orang tuanya ya. Yang betapa sepinya ya. Dan saya percaya Sharon akan nangis bombay gitu ya. Wah, kok nggak ada yang datang gitu ya. Udah bikin undangan gitu, udah disuruh pesen makanan gitu. Ya, yang datang papa mama. Tapi hari ini dia sangat berbahagia. Mungkin akan ada momen di mana dia akan bersaksi, ngomong ya nanti ya. Dia berterima kasih ya dalam bentuk mengundang kita semua. Karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya sahabat, teman-teman atau orang-orang yang menyayangi kita. Dan saya melihat bahwa anak-anakku sekalian hari ini begitu sayang ya sama Sharon ya, sama Sharon, sama Esther, Ilana, dan Esther Vika dan lain-lain, banyak namanya. Sehingga saya kesulitan waktu membuat akte dia, akte baptisan, karena kepanjangan, saya mau singkat yang mana ya. Tapi itulah orang tua yang memberi nama. Dan Sharon juga harus berterima kasih kepada, kalau panggilannya orang Medan, orang Batak itu opung ya. Ada opung doli, ada opung boru. Tentu Sharon sudah melakukannya. Karena adanya opung, maka ada Sharon. Kalau nggak ada opung, nggak ada bapaknya, nggak ada mamanya, nggak ada Sharon, nggak ada Esther ya. Jadi kalian harus belajar untuk berterima kasih untuk kepada setiap orang-orang. Kalau hari ini mungkin kalian sedang sekolah pun ya, ada orang-orang yang berjasa, yaitu guru ya, guru di sekolah. Entah guru itu dicap sebagai guru yang galak lah atau apapun, tetap mereka punya jasa. Nah, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Satu ayat firman Tuhan kita akan melihat bersama. Saya bacakan bagi kita semua. Mazmur 136 ayat yang ke-1. Mazmur 136 ayat yang ke-1. Saya baca. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi tidak pernah bahwa Tuhan itu tidak baik. Dia selalu baik. Entah kalian merasakan atau tidak merasakan kebaikan Tuhan, Tuhan tetap baik. Dan dengar baik, kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalaupun kita merasa bahwa kok Tuhan nggak sayang ya sama saya, sayangnya Tuhan nggak pernah berkurang. Dan sayangnya Tuhan, kebaikannya Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Kita mau bandel, jahat atau apapun, kasih Tuhan itu nggak pernah berkurang. Dan tidak akan pernah bertambah kalaupun kita jadi anak yang baik, yang menyenangkan. Enggak, karena kasih Allah itu sudah kekal, kasih yang tidak berubah. Tetapi dengan menyadari itu, maka kita harus menghargai kasih Allah itu, kebaikan Tuhan itu. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Maka harus ada wujud kita berterima kasih, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Anak-anakku sekalian, kalian kalau misalkan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang kalian kasihi, orang tua misalkan, tentu ada reaksi, ada timbal balik, ada respon dari kalian yang mau berterima kasih kepada orang tua. Entah kalian jadi anak yang semakin nurut atau yang langsung mengucapkan terima kasih ya Pak, terima kasih ya Ma. Nah, kepada Tuhan pun kita harus mengekspresikan ucapan syukur kita. Nah, saya mencatat di sini paling tidak ada hal-hal yang harus kita lakukan. Apa ucapan syukur kita kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Itu wujud ucapan syukur. Bagaimana konkretnya kita mempersembahkan hidup bagi Tuhan? Kita harus
memberi hidup untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Katakan amin. Jadi bukan hidup semau kita, tapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu wujud ucapan syukur. Dan yang kedua, wujud ucapan syukur kita itu kita harus selalu menghargai karya Tuhan dalam hidup kita. Apapun hari ini keberadaan kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi kalau kita tahu bahwa kita ada karena anugerah Tuhan, maka tidak boleh ada perasaan kecewa, perasaan terluka, perasaan tidak dikasihi. Itu sebetulnya kita tidak menyadari bahwa kita semua diatur dalam rencana dan kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi semua adalah rencana Allah. Mungkin anak-anakku sekalian ada yang mungkin ini ya, saya enggak menjudge kalian. Ada yang lahir dari keluarga yang kurang harmonis mungkin, ya. Ada yang papa mamanya enggak akur misalkan. Itu bukan sebuah kecelakaan yang atau sesuatu yang merugikan yang kalian alami. Tetapi syukuri itu bahwa kalau Tuhan mengizinkan itu, bahwa ada maksud kebaikan Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Tidak akan pernah menyesali dan berkata, ya kenapa ya nasib saya seperti ini. Gak seperti dia, gak seperti si A, si B, dan si C. Kenapa ya dia orang tuanya kok kelihatan rukun, harmonis. Tidak perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu sebagai tanda kita menghargai, bersyukur karena semuanya dalam kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menjalani hidup dengan lebih baik lagi, dengan bijaksana. Saya tahu bahwa tidak mudah bagi kalian, anak-anakku sekalian, untuk tidak mengikuti ya, arus atau perkembangan dunia saat ini yang kita tahu bahwa iblis sedang menyeret orang-orang untuk lebih mencintai dunia, karena dia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat baik tadi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, maka sebagai ucapan syukur kita, sebagai balasan kita kepada Tuhan, ya, sebagai balasan Esther kepada Tuhan, kepada balasan teman-temannya Esther kepada Tuhan, kepada kita semua hari ini firman Tuhan datang, balasan kita kepada Tuhan. Kita harus hidup lebih bijaksana lagi, lebih baik lagi. Lakukan hanya apa yang menjadi perintah Tuhan. Lakukan hanya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lakukan hanya apa yang Yesus ajarkan kepada kita, bukan yang lain. Mungkin kita dianggap terlalu ketinggalan zaman, kita dianggap sebagai orang-orang yang terlalu ekstrim, terlalu rohani, atau terlalu sok-sok jaim gitu. Enggak ya. Kita enggak ketinggalan, kita enggak jaim, kita enggak kuno, kita enggak ketinggalan, kita sedang melakukan sesuatu yang justru bernilai kekal. Katakan amin. Jadi saya berharap kita semua, anak-anakku sekalian, kalian mungkin nggak pernah berpikir dalam acara ulang tahun kok ada firman yang disampaikan panjang gitu. Tapi saya percaya ini kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan ingin menjamah kalian, menyelamatkan kalian, supaya kita nggak tahu umur kita sampai mungkin 17 itu udah umur kita yang terakhir, atau 18 atau 19, nggak ada yang tahu umur manusia. Tapi selagi Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup, ayo mari kita mau hidup bagi Tuhan. Lakukan versi yang terbaiknya. Istri saya selalu ngomong gitu. Lakukan versi terbaik untuk Tuhan kita, ya, sebab Dia sudah melakukan yang terbaik.
Jumat Agung, Pasca yang sudah kita peringati, itu bukti kalau anak-anakku sekalian sudah nonton The Passion of the Christ. Itu film yang hampir menyerupai aslinya. Bagaimana Yesus menjalani peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, memilukan, dan sangat menyiksa. Tapi dia melakukan itu karena dia mencintai kita, karena dia mengasihi kita. Dia mau supaya kita bisa hidup bersama dia selamanya di kekekalan. Kalian mau? Amin? Amin. Nah, itu sebabnya hari ini ya biarkan Tuhan yang berbicara kepada masing-masing kita. Ingat, ya, kalau mau melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, ingat, Tuhan kita sudah sangat baik. Kita jangan mengecewakan dia, jangan mengecewakan dia. Tapi senangkan Tuhan dengan sikap hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Esther. Ya, kita akan nyanyi satu lagu. Boleh berdiri ya, kita nyanyi satu lagu. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kekuatanmu, dasar-Ku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, kuasa-Mu kuatkanku, dasar-Ku berharap, dasar-Ku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku, pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari anak-anakku kita berdoa. Mari kita sama-sama berterima kasih untuk kebaikan Tuhan.
tidak keberatan, anakku bisa ikut tante untuk mengatakan doa ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Menjadi Raja, menguasai setiap hidup kami. Kami berjanji Tuhan, kami gak mau kecewakan Engkau dengan hidup kami. Kami mau menjaga hati, pikiran kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berjanji menjadi anak-anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua, mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa yang baik untuk kesempatan yang indah bagi kami untuk mengenal Engkau melalui hari yang baik ini, di mana anak kami Esther boleh ada di usia yang baru semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini bukan hanya Esther boleh menerima kebaikan Tuhan, tetapi setiap kami, teman-temannya dan kami semua Tuhan, kami akan menerima kebaikan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami Bapa. Kami percaya ada anak-anak muda yang diubahkan, ada anak-anak muda yang mau bangkit Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan Allah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Tiffany dan juga Kak Pendeta Pak Rofli atas bimbingannya, pemandu ibadah sebelum acara inti, semua akan terlaksana. Selanjutnya kita akan sedikit gimmick sebenarnya, karena udah melihat Esther semua, jadi nanti Esther akan turun terlebih dahulu melalui lift, nanti naik lagi. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, gimmick aja dulu. Pura-puranya nggak tahu dulu, ntar pas Esther keluar tepuk tangan gitu ya, nggak apa-apa. Esther boleh? Iya. Lagunya boleh disiapkan. Lagunya apa lagi? Jangan ada. Yang muncul, turun dulu aja nanti ya. Kita tinggal aja nih. Sendirian. Udah teman. Jadi nanti Esther akan, tadi Esther sama Sharon ya. Kalau di rumah Sharon, kalau di sekolah Esther. Jadi Esther akan muncul ke kita, ke depan kita semua. Semuanya akan cloud, rekam, terserah. Ya, mungkin belum turun juga. Ya udah. Aman. Siapin aja handphonenya. Oh ya, itu di meja ada notes, mungkin bisa ada kertas bisa diisi ya, ucapan untuk Esther. Dan di sini kuenya juga terlalu besar, mungkin jadi nanti baru kita pajang pas mau diukilin. Karena takutnya ada yang kita tidak inginkan. Sudah? Nanti kita pada video. Aduh.
Sedih.